Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Terima kasih, jumpa lagi. Semoga sehat-sehat semua. Nah, sehat selalu Via. Harus selalu happy. Harus selalu jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya. Itu anaknya. Walaupun politik bergerak dengan dinamik. Oh, anaknya siapa? Anaknya Mas Alam Ganjar. Anaknya Mas Alam, anaknya Mas Ganjar. Ada pesan itu ya? Iya. Jangan lupa bahagia. Wah. Bisa gitu ya Mas, lupa bahagia ya Mas? Hah? Kita bisa lupa Ya, bahagia. gimana ya masyarakat ya, kita kan banyak masalah dalam hidup, kadang-kadang kebahagiaan itu menjadi kita lupakan dengan kita meratapi kesedihan kita gitu. Tapi ya sih emang kadang kebahagiaan kayak cepat berlalu, iya, terus mudah dilupa, malah fokusnya kayak hal-hal yang nggak membahagiakan gitu. Maka itu kita jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya, ada chat ya Mas, apa tuh? Ntar lagi ada telepon nih. Ada telepon. Tapi bukan dari capres, dari istri. Oh gitu. Jadi memang istilahnya ya dari orang yang dikasihi, yang disayangi, yang bahagia bersama. Lo kan hidup itu menjadi berarti ketika kita masih ada orang yang mencintai dan dicintai ya. Kok jadi ngomongnya ke situ sih? Kita mau ngomongin apa sih? Kok jadi ke situ ya? Kita mau ngomongin apa Mas ya Mas? Enggak, kalau tadi cerita kan pengen ngomongin kemarin kita nonton video hajatan terima kasih Jawa Tengah itu, pisah sambutnya acara perpisahannya Pak Ganjar. Ganjar Pranowo kan udah berhenti ya di Jawa Tengah, di Semarang kemarin. Itu lihat nonton video itu kan asik juga. Mas Ari nangis gak? Ya terharu. Ikut jadi kayak tadi lihat ya merasakan ya ikut berkaca-kaca sedikit gitulah. Sama sih aku juga. Ya, karena, kita jelasin kayak dari awal kali ya Mas. Jadi hajatan terima kasih Jawa Tengah gitu kan, terima kasih selama ini sudah ada kerjasama gitu ya Jawa Tengah sama masyarakat Jawa Tengah Mas Ganjar, tapi acara ini dikemas dengan hajatan pesta rakyat. Yang datang itu kan banyak sekali, ramai sekali. Ya, tapi yang jadi menarik adalah bagaimana respon masyarakat yang begitu antusias melepas Pak Ganjar ya. Mas Ganjar. Setelah jadi 10 tahun ya Mas? Setelah 10 tahun menjadi gubernur. Itu suasananya itu cukup sangat impresif buat saya. Suasananya terutama ketika Mas Ganjar berpidato gitu ya. Kesan secara umum bagaimana dia ingin dianggap sebagai satu hal ya. Dia ingin sebagai saudara dari Anda semua, dari rakyat. Itu sesuatu yang menarik. Bagaimana ketika kisah cerita dengan testimoni itu juga itu impresif sekali. Ya. Kalau aku sih lihatnya gini Mas. Sebenarnya aku agak kaget juga sih ya, karena aku pikir anak-anak muda yang seumuran aku ngeliatnya di pinggir-pinggir panggung itu tuh banyak orang yang usianya nggak jauh dari aku gitu. Ya, anak-anak muda juga ya. 25 ya sekian lah gitu ya. Nah terus kok banyak juga ya mereka yang menyukai politisi seperti Pak Ganjar gitu kan. Selama ini aku ngiranya nih anak muda kayaknya lebih suka fangirling atau fanboying ke idol kayak K-pop. Ternyata bisa loh mereka kayak ada Pak Ganjar gitu kayak minta foto, minta salam. Ya bisa jadi bukan Mas Ganjarnya, anaknya Mas Alamnya ini lihat. Oh iya. Mas Alam memang. Tapi Mas Ganjar itu cukup impresif sekali lah dengan acara kemarin tuh ya 5 September ya. Iya, 5 September. Di Semarang. Itu ngelihat sosok Mas Ganjar itu maksudnya gini, tentu kita ingin melihat bagaimana momen-momen perjumpaan atau persentuhan langsung calon pemimpin kita dengan rakyat. Jadi saat ini kan kita lihat bagaimana tentu setiap baik Pak Prabowo, Ganjar atau Mas Anies tentu sering berjumpa dengan rakyat. Tapi menjadi beda ketika momen perjumpaan itu dalam fase di mana mereka ingin maju sebagai capres. Nah, itu kan berbeda.
bagaimana kan kalau pertemuan sebelumnya kan itu gimana ya? Yaitu ya pemimpin, Pak Prabowo menteri, Mas Ganjar itu gubernur, Mas Anies juga gubernur, itu biasa. Tapi ketika ini perpisahan dengan gubernur pemimpinnya yang kemudian mungkin akan maju sebagai capres dengan antusiasme begitu besar, ya mungkin acaranya pasti disiapkan, didesain, tapi bisa menghadirkan begitu banyak dan dengan nuansa yang cukup menggetarkan perasaan. Nah, aku nonton tadi cukup ya tersentuh ya. Bagaimana dalam bahasaku gini, Via. Terserah Via menang. Tadi saya melihat tadi terima kasih Jawa Tengah yang dibikin di Semarang ini itu saya melihat bagaimana Ganjar Pranowo itu membranding. Ya itu bagian dari branding, tapi Mas Ganjar ini seberapa dekat dia berada di hati rakyat. Jadi posisinya itu yang saya lihat, dan memang dalam kondisi kemarin dengan acara yang kemarin itu dia ya cukup bisa membuat publik terharu, simpatik yang jelas. Sangat simpatik. Jadi memang panggung kemarin itu panggung yang sangat simpatik untuk bukan hanya masyarakat Jawa Tengah, bagi masyarakat Indonesia yang menonton acara itu tentu menonton video itu tentu juga cukup terkesima gitu loh. Ya bahwa ini disiapkan, didesain, ya pasti. Tapi kan bahwa ada sebuah momentum perpisahan gubernur yang Jawa Tengah yang kemudian akan maju sebagai capres itu menarik ketika masyarakat berduyun-duyun ribuan orang menyambut yang hadir di acara pesta rakyat ya, hajatan pesta rakyat itu tentu kan sebuah dukungan. Ya. Tapi yang pertama soal bukan soal dukungan. Jadi saya membaca tone-nya adalah seberapa dekat atau bagaimana posisi Mas Ganjar di hati rakyat. Jadi acara terima kasih Ganjar itu kalau saya lihat bagaimana dia menyalami rakyat, memoto semua antusiasme dari bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda juga seusia Via gitu ya, dengan handphonenya, dengan ekspresinya kemudian menyalami semua. Itu perjumpaan rakyat dan pemimpin di mana saya lihat bagaimana Mas Ganjar ini dia ada di hati rakyat. Itu yang saya lihat kalau testimoni dari orang-orang dekat, dari gurunya, dari teman SD-nya, tukang pijat, dari driver, asistensi asisten rumah tangga, cleaning service, tukang pijat, gurunya, istri, anak, ada Gusmus juga. Itu bisa didesain. Ya, bisa desain, tetapi antusiasme animo masyarakat itu hadir dan kemudian mengekspresikan kedekatannya dan keinginannya untuk bersalaman dengan Mas Ganjar itu saya pikir setelah Pak Jokowi ya, setelah Pak Jokowi yang pemimpin yang memang dekat di hati rakyat atau berada di hati rakyat itu ya Mas Ganjar. Saya belum tahu ya, kita lihat kita bukan dalam rangka membandingkan, tetapi kita lihat bagaimana dulu Pak Jokowi kalau berusukan itu antusiasme rakyat sampai pas pampres itu kan susah untuk melerai, membetengi gitu ya. Dan Mas Ganjar itu saya merasa acara kemarin itu ya itu kita menangkap bagaimana Ganjar itu berada di hati rakyat begitu, karena momen perjumpaan dengan rakyat, bersentuhan, bersalaman, antusiasme orang berebut ya, tidak semua orang yang hadir kemudian bisa bersalaman, tetapi mereka yang ada sekitar dalam kerumunan pun bersalaman, bahkan ada anak kecil ya minta foto bareng, minta selfie. Bagaimana juga pegawai Pemda Jawa Tengah ketika Mas Ganjar mau masuk ke panggung itu juga bersalaman gitu ya. Ya pasti tangannya itu kalau kabar dulu ceritakan tangan Pak Jokowi dulu halus ya. Lalu ketika kampanye itu tangannya kasar. Karena sering banyak salaman. Karena emang yang dibutuhkan kalau dalam yang dibutuhkan masyarakat itu pada level sekarang menjadi capres, entah Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Mas Anies itu, ya mereka sudah punya kapasitas sebagai pemimpin. Mereka sudah punya track record. Ya, masing-masing punya track record, punya kapasitas. Tiga-tiganya bisa memimpin Indonesia.
tentu punya gaya kepemimpinan masing-masing, gaya bagian dari apa namanya karakter. Tetapi kan pertama-tama bukan kapasitas atau kemampuan, itu udah anggap aja sama. Iya. Tetapi yang paling penting dari pemimpin itu adalah seberapa dekat dia dengan rakyat. Seberapa besar dia berada di hati rakyat, sebagaimana berjarak dengan. Ini saya pikir itu engagement-nya tuh kuat sekali gitu, Mas Ganjar itu dengan rakyat. Aku lihat sih yang pas di video itu kan Mas Ganjar itu kan munculnya di terakhir ya. Kalau misalnya dia mungkin pemimpin yang menyebalkan, itu orang-orang ya cabut gitu. Tapi itu mereka masih tetap stay di tempat masing-masing. Stay di tempat, dan bahkan Mas Ganjar turun panggung nyalamin sampai ke ujung jalan, keluar jalan dari kantor gubernur tuh. Dari kantor gubernur tuh turun ke jalan. Itu ada sekitar lebih ke 1.000 orang kali ya Mas? Lebih ya, kalau ribuan pasti ribuan orang lah yang hadir itu. Tua, muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semua rakyat hadir gitu ya. Engagementnya ya dari situ juga. Engagementnya, saya lihat pemimpinnya seperti itu. Sebelum ini Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu kan kemana-mana kan rakyat itu bahkan berhenti tengah jalan, ada ibu-ibu, ada segala macam. Sering kan Pak Jokowi menunggu bagaimana dia. Ya cerita dulu ada teman-teman yang mendampingi kampanye Pak Jokowi itu, tangan Pak Jokowi itu zaman ketika kampanye itu. Itu sebelumnya halus, tapi sampai ke tangan tuh luka-luka, karena memang nyalaman kan itu kan ya bisa kena apa segala macam, itu sampai tangannya tuh kasar kayak ya emang dia tukang kayu kan, tapi kan tangannya jadi seperti tukang kayu gitu, jadi kasar gitu. Memang kan banyak salaman. Itu testimoni dari teman-teman yang mendampingi Pak Jokowi ketika kampanye. Buktinya memang ketika dia presiden pun dia engagement dengan rakyat kan kuat sekali. Tidak ada tempat di mana Pak Jokowi hadir rakyat itu tidak berkerumun menyambut pemimpinnya. Setelah Pak Jokowi itu pemimpin seperti itu Soekarno. Sebelumnya Soekarno. Iya, Soekarno. Pak Soekarno itu kan ketika hadir tuh bagaimana kerumunin rakyat. Kalau Bung Karno itu kan karena kemampuan orasinya kan sebagai orator yang ulung gitu ya, sehingga panggung itu juga membius. Tapi juga orang ingin hadir engagement bahwa pemimpin itu bagaimana pemimpin bisa mengambil hati rakyat, bisa memenangkan hati rakyat itu. Kalau hari ini kita nemuin Pak Jokowi, kalau pemimpin sebelumnya ya itu Pak Soekarno yang punya menarik hati rakyat itu Bung Karno. Kalau Pak Harto dalam banyak pertemuan itu masih wajar saja lah ya, memang rakyat menyambut, tapi antusiasme kelihatan dan gestur rakyat itu nggak bisa ditipu. Tapi saya melihat makanya ketika saya kemarin lihat video ini menjadi menarik. Wah, ini Mas Ganjar luar biasa. Kita lihat nanti bagaimana nanti momen-momen Pak Prabowo atau mungkin Mas Anies. Tapi kita tidak dalam membandingkan dengan capres lain. Tapi momen kemarin di Terima Kasih Jawa Tengah itu luar biasa. Saya melihat wah ini pemimpin yang memang ada di hati rakyat, berada. Ini ekspresi ini soal kita melihat sebuah tayangan atau kita rekaman acara, udah di luar tidak nariknya di luar itu ya. Apalagi ketika bersama keluarga itu. Jadi semakin kayak tervalidasi bahwa dia memang orangnya seperti itu ya. Iya, maksudnya Pak Prabowo, Pak Prabowo. Pak Ganjar. Mas Ganjar ini kan dia seorang pemimpin. Dia di situ kan seorang gubernur, tapi anaknya ngomong, "Tetaplah sebagai ayah buat kami." Itu sesuatu yang jadi tetaplah menjadi ayah buat kami, menjadi sandaran buat kami. Jadi tetaplah kalau buat Bu Atika kan buat si istri kan jadilah tetap menjadi sandaran. Jadi harapan anaknya tetap menjadi sandaran menjadi bapak buat. Harapannya kan sederhana, pengen naik gunung. Naik gunung bersama. Naik gunung bersama itu kan, dan itu mungkin disampaikannya udah cukup lama. Keinginan karena memang Mas Ganjar tuh hobinya punya naik gunung. Anaknya juga mungkin senang naik gunung. Tapi belum pernah naik gunung bareng, berdua saja, pengen berdua namanya. Ada momen intimitas. Ya kalau anak sayang sama anak itu, tetapi ada sebuah intimitas antara ayah dan anak, suami dan istri, bapak dan anak itu menurutku kalau testimoni itu bisa dibuat-buat.
Iya, kan bisa desain, bisa dipilih kan siapa bisa dipilih. Iya. Yang pokoknya yang baik-baik dengan Mas Ganjar itu bisa. Tapi bahwa dia memberikan testimoni orang kampung itu ya ekspresi yang menurut saya jujur karena memang itu orang yang sehari-hari bertemu Mas Ganjar. Tapi ekspresi ketika bersama keluarga di panggung bersama gaya tos-tosannya Mas Ganjar dengan Mas Alam anaknya itu kan itu punya Salaman tos khas, iya. halaman khas, berarti memang ada sebuah kedekatan pribadi bahwa Mas Ganjar ya seorang gubernur tapi juga seorang bapak, seorang ayah. Itu kan yang menjadi menarik. Jadi pribadi yang memang ya pada tempatnya tampil apa adanya. Mas Ganjar ya begitu sebagai gubernur apa adanya. Saya menarik itu, saya impresi sekali bagaimana momen ketika tos dengan anaknya, kemudian foto berkeluarga. Gitu ya, iya. Mungkin ada momen-momen yang lebih natural, lebih candid ya ketika di keseharian gitu ya. Kalau lihat dari ininya juga nih Mas. Kalau menurut Via gimana itu? Aku sih kalau ngeliat kan momen itu kan itu buat saya impresif sekali itu. Itu tadi satu yang soal bagian ini nih Mas. Aku nggak nyangka ternyata anak seumuran aku juga bisa fangirlingin seorang Pak Ganjar gitu, seorang politisi. Nah terus ya kalau yang cewek-cewek kayak anak-anak muda yang perempuan yang mungkin dengan Mas Ganjar tapi juga dengan anaknya mungkin mungkin tadi kan ayo siapa tadi kan siapa Pak saya mau jadi mantunya Pak. Iya kayak gitu ya. Oh ganteng, anaknya juga ganteng Mas Ganjar kan. Ya jelas lebih ganteng Mas Adam daripada Mas Ganjar itu pasti. Tapi pokoknya itu keluarganya itu secara visual oke banget. Ganteng lah pokoknya, ibunya juga ganteng. Ibunya juga cantik. Ibunya juga cantik gitu. Cantik. Nah, itu soal tadi yang fangirling tadi dan fanboying. Terus sama yang kedua kelihatan gitu kalau Pak Ganjar itu di mata keluarganya tuh sebagai sosok pemimpin yang altruis ya Mas. Maksudnya altruis gitu. Jadi altruis itu gak maksudnya altruis? Kan jangan si pakai istilah anaknya itu kan bilang kalau bapak itu paling bisa menghabiskan waktunya di rumah 10%. Sebagian besar buat Jawa Tengah kan. Berarti itu 85% bapak itu ini anaknya yang menilai loh. Anaknya yang bilang 85% buat Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu. Berarti 10% buat keluarga. 5% buat tidur. Nah, itu berarti jadi dia tuh benar-benar memikirkan Jawa Tengah gitu, rakyatnya semuanya. Ya, memikirkan Jawa Tengah tetapi bahwa dia sebagai ayah juga sebagai bapak, sebagai suami ya dia punya keluarga gitu loh. Iya. Altruis itu maksudnya lebih mementingkan kepentingan kelompok Mas. Ya, kepentingan yang lebih besar dari sendiri. Nah, itu kalau sebagai sosok pemimpin ya memang seperti itu kan. Kalau misalnya yang egois tidak bisa egois, mementingkan diri sendiri. Korupsi dan segala macam risikonya seperti itu. Cuma kalau lihat dari testimoni tadi anaknya gitu, memang Pak Ganjar tampaknya memang sebagai pemimpin yang altruis gitu ya. Saya jujur ini saya nonton hajatan terima kasih Jawa Tengah itu cukup terbius karena memang rasanya ternyata saya nggak tahu Via gimana, mungkin masyarakat yang lain mungkin apakah mirip-mirip dengan saya. Tapi yang ada di Mas Ganjar juga matanya berkaca-kaca kan. Memang terharu. Suasananya mengharukan. Itu bukan dibuat-buat kan? Ya, Mas Ganjar orangnya nggak buat-buat. Tapi kan kita lihat bagaimana yang rakyat masyarakat Jawa Tengah di Semarang yang ada kumpul di situ juga terharu, berkaca-kaca karena memang momennya itu memang ketika manusia ditarik pada titik yang terdalam, itu kan sampai ke hati ya. Itu kan tadi kan bicara bagaimana relasi dalam keluarga ya, relasi di dia sebagai gubernur dengan staf-staf pemerintahan, sisi humanisnya Pak Ganjar ya, sisi humanisnya Mas Ganjar yang kemudian lihat apapun seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, seorang pemimpin sebesar apapun dia tetap ayah di keluarganya, tetaplah bapak seperti apa adanya dan nggak berubah gitu loh ya, walaupun dengan ada pesan ya tolong janji bapak kita naik gunung bareng loh, itu belum terwujud. Itu kan juga kerinduan seorang anak bagaimana, tapi anak juga memahami bapaknya yang juga milik masyarakat, milik publik misalnya Jawa Tengah gitu loh. Iya. Dan bahkan mereka menjadikan kami Mas Ganjar itu sosok ayah jadi tempat sandaran keluarga. Tapi kan tapi bapak juga butuh sandaran gitu untuk sekali juga bersandar gitu.
sesuatu yang buat saya interest sekali, untuk menarik sekali melihat dinamika ini, apa ya, tadi tontonan buat pesta rakyat, hajatan ini, tapi nuansanya itu buat saya, pesannya ke publik bahwa ini mungkin bagian dari soft campaign atau apa, bagaimana membanding Mas Ganjar, tapi yang coba ditampilkan kan menampilkan apa yang memang terjadi, yang genuine. Oh ya, soal pemimpin itu ya Mas. Iya, sesuatu yang genuine. Maksudnya aslinya dia, originalitasnya dia seperti apa, tidak dibuat-buat. Ya, bahwa kelihatan sekali tadi ketika tos dengan Mas Ganjar dan anaknya gitu kan. Mereka punya salaman. Mencium dulu, cium tangan dulu, anaknya Mas Adam nyium dulu. Tapi kemudian ada tos khusus. Itu tos yang memang itu pada kedekatan pribadi antara ayah, antara bapak sama anak. Mungkin anak dengan istri dipeluk begitu ya. Itu ya seorang pemimpin yang memang di keluarga tetap tampil ya, di keluarga, di tengah masyarakat, jadi sebagai gubernur tampil sama gitu loh. Iya, jadi memang berarti tampil apa adanya, genuine gitu loh. Saya pikir itu yang memang yang memang kalau kita menarik seorang pemimpin, makanya ketika dia begitu engage-nya begitu kuat ya di masyarakat, begitu antusias, itu karena memang kekuatan Mas Ganjar hari ini adalah pada genuisitas, pada originalitas, pada kejujuran dia menampilkan diri apa adanya gitu loh. Iya. Itu sih menurut. Sama ini Mas, aku pengen highlight ini tadi yang soal video testimoni. Ini timnya jago banget bikinnya Mas. Bener deh Mas. Oh iya, video testimoni timnya bikin angle gambarnya, mungkin skripnya juga disiapkan. Tapi skripnya kan mungkin itu disusun. Tapi kan pasti ada statement polosnya. Ya memang aslinya seperti apa. Tapi bukan agak dirapikan. Tapi kayak asisten rumah tangga, sopir, driver gitu, turun dan cleaning service, ada tetangga, teman SD, itu kan pasti ya. Itu videonya bikin gimana ya, tersentuh sih, aku juga tersentuh. Cuma pas setelah nonton video, oke, aku jadi sinis gitu. Yang tadi Mas Ari kan sempat ngomongin soft campaign, tapi ya terlepas dari itu, memang yang terpenting dari genuisitasnya dan originalitasnya Mas Ganjar kan, maksudnya gitu. Ya, situ jadi. Tapi kalau ada sinisme melihat itu sih wajar saja ketika iya. Dalam arti sinisme dalam arti mengatakan ini sebuah pencitraan atau bukan gitu, atau sebuah keaslian, sebuah pencitraan atau originalitas. Iya. Itu kan akhirnya kan kita meng-cross check, memvalidasi ya. Betul, iya. Tentu memvalidasi. Apa betul Mas Ganjar itu dekat dengan teman-temannya? Dulu ketika kuliah memang kreatif, usil gitu, sehingga ke temennya, atau memang ketika tukang pijatnya itu ya dia bisa makan bareng ketika belum dipijat misalnya. Itu bisa divalidasi, bisa dicek. Tentu dengan istrinya, dengan temennya, dengan tetangganya, karena satu lah ya itu. Yang namanya kebaikan ya. Kebaikan itu juga akan ditularkan dari mulut ke mulut. Keburukan itu juga akan ditularkan dari mulut ke mulut. Kalau ada misalnya gini, kalau aku di rumah itu misalnya ada sering melakukan sesuatu dan kemudian ada cerita kebaikan, itu cepat dari mulut ke mulut, tetangga, petugas keamanan atau itu ada, wah Pak Ari begini. Kalau ada keburukan, misalnya lebih cepat pernah marah, lebih cepat lagi. Wah Pak Ari itu orang gua marah-marah kalau udah misalnya misalnya gitu. Itu juga yang namanya cerita soal keburukan kebaikan orang. Karakter itu biasanya dari mulut ke mulut. Itu salah satu validasinya kan. Kita bisa cek betul nggak? Betul nggak dia Mas Ganjar misalnya ketika di pemerintahan nggak mau terima barang, nggak punya apa. Nah itu kan ada validasinya yang memang nanti akan bisa dilihat orang sekitarnya. Kalau kan orang sekitar ring 1 tuh. Iya tuh ring 1. Ring 2, ring 3, ring yang lebih luas bagaimana? Iya. Itu untuk memvalidasi. Validasi bisa juga dengan waktu.
waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Kalau bicara masa depan, nanti bagaimana? Oke, nanti waktu yang akan menguji, orang bilang begitu kan. Soal kepribadian, soal karakter itu kan waktu akan menguji. Waktu kan bisa dua, bisa masa depan, bisa masa lalu. Nah, kalau masa lalu biasanya orang bicara rekam jejak, track record. Rekam jejak itu adalah petunjuk sahih, ya, petunjuk sahih untuk menilai, untuk melihat sejarah banget ini. Untuk melihat integritas seseorang. Ya, rekam jejaknya. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya kan Mas Ganjar makanya tadi kan sebuah show. Iya. Jadi terima kasih Jawa Tengah, apakah sebuah show? Nah, show ini apakah menampilkan pencitraan seorang Ganjar Pranowo, ataukah menampilkan sebuah keaslian beliau yang originalitas Ganjar apa adanya begitu, bahwa orang membuat terharu, ya kadang-kadang kehidupan seseorang, kepribadian seseorang, dinamika hidup seseorang tadi, kebaikan dan keburukan itu bisa membuat terharu. Ya kan? Makanya sisi humanisnya seseorang itu bisa membuat haru. Makanya validasinya apa? Oke, kita validasi ke orang-orang, teman kuliahnya dulu, masyarakat Jawa Tengah, atau mungkin tadi kan juga mau bicara misalnya teman-teman mahasiswa yang sering demo, ada misalnya juga ada beberapa konflik kepentingan dengan dengan industri, dengan persoalan tambang, persoalan apa di Jawa Tengah yang bagaimana Mas Ganjar menghadapi itu bisa dikocek. Tentu tidak semuanya bicara soal kebaikan, pasti ada hal-hal buruk. Tapi kan kita harus mengintegrasi, harus mengintegrasi kira-kira dominannya yang mana. Karena orang sebagai manusia perlu ada sisi baik dan sisi buruk. Tapi yang paling jelas adalah yang nggak terbantahkan itu adalah soal rekam jejak atau masa lalu. Dalam hal ini masa lalu itu adalah petunjuk valid untuk petunjuk valid tentang petunjuk valid tentang integritas seseorang. Gitu. Itu meskipun ada sinis-sinis, iya pasti berarti ya, sinis itu bagus. Sinis bagus saja, tinggal proses memperbuka. Karena dengan sinisme dengan katakanlah sinis atau skeptis itu menjadikan kita tabayun. Iya, tabayun. Iya, ingin tahu. Ada curiosity, ingin tahu, mudah menyelidiki. Jadi tidak kemudian menerima sebuah fakta secara apa adanya mentah-mentah. Itu kan ada daya kritis di situ. Tabayun, lihat, cek, oke. Bagaimana masa lalunya seorang Ganjar Pranowo? Nah, dicek. Karena masa lalu adalah petunjuk sahih untuk mengetahui integritas seseorang, gitu. Petunjuk integritas seorang itu pada masalah track recordnya. Orang-orang yang pernah bersentuhan sama Ganjar. Ya kalau yang testimoni tadi kan tentu orang-orang berada sekitar yang memang yang tentu sangat loyal kepada Mas Ganjar, apalagi istri dan anaknya. Nah, tapi ada orang-orang yang lain. Tapi bagaimana lawan politik misalnya, atau yang pernah berkonflik dalam urusan kebijakan pemerintah misalnya, mahasiswa yang berdemonstrasi, bagaimana? Overall, ketika kemudian kita integrasi bagaimana? Nah, ini kan tentu dengan sikap sinisme atau sikap kritis atau sikap skeptis gitu ya, apa bener nih ini mah dibikin saja nih acara ini, ya dibikin pasti, tapi kan tentu maksud dan tujuan sesuatu dibuat itu kan punya katakanlah punya kadar objektivitas seperti apa? Kadar objektivitas. Iya, objektivitas. Maksudnya ketika kita terharu melihat video testimoni video Mas Ganjar di pesta di Terima Kasih Jawa Tengah, itu kan apakah itu sandiwara? Karena banyak kita nonton sandiwara, sinetron, itu kan ya banyak mengharu biru. Kadang-kadang kita nonton sinetron, nonton TV, itu kan bisa terharu juga. Lebih terharu ketika kita melihat testimoninya seorang Ganjar, ya kan? Tapi kan itu sandiwara, kepura-puraan. Kepura-puraan kan itu sandiwara. Tapi kalau aktingnya bagus, aku bakal nangis. Loh, bisa nangis. Kalau kita aktingnya bagus kan, pakai beda. Apakah panggung Mas Ganjar ini sandiwara, sinetron, drama saja, sandiwara, atau
sesuatu yang memang ingin menampilkan objektivitas. Mas Ganjar tuh aslinya memang begini gitu loh. Combine. Walaupun dengan intensi-intensi memang ingin membranding Mas Ganjar, ingin soft campaign, ingin menampilkan, tapi kan pesan-pesan itu kan sah saja. Itu kan bagaimana audiens menerima. Ada yang terharu kayak kita ngelihat, tapi terharu dengan bangga. Ada yang terharu kemudian dengan sinis, terharu dengan skeptis. Ya. Ada yang mungkin sampai ikut menangis. Ada yang kemudian apa nih, kemudian malah jadi antipati. Silakan, tetapi setiap orang punya responnya masing-masing. Tetapi dari semua itu kan titik bidiknya objektivitasnya apa? Intinya objektif adalah aslinya, kalau bahasa Jawa aslinya piye? Aslinya Mas Ganjar itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Aslinya apakah seperti yang diutarakan para yang dengan testimoni tadi? Aslinya tuh memang masyarakat tuh begitu dekat dengan Mas Ganjar, merasa engage begitu kuat, atau bukan itu? Nah, ini kan akan teruji oleh waktu. Baik waktu masa lampau yang namanya rekam jejak, atau waktu di masa depan, soal bagaimana nanti seorang pemimpin membuktikan siapa dirinya sebenarnya, soal karakter pribadinya. Tapi terlepas dari semua subjektivitas kita sebagai audiens yang menonton video acara Terima Kasih Jawa Tengah, tapi kesan umumnya atau kesan yang kesan pertama ya, mungkin sangat subjektif buat kita yang audiens, itu terharu, itu ada impresif, ada simpati. Nah, makanya saya melihat kalau memang itu objektif begitu ya, Ganjar Pranowo itu dekat di hati rakyat, itu kuat sekali, dan memang bisa menarik impresi yang luar biasa. Karena kan seorang pemimpin juga harus menampilkan diri secara apa adanya, seutuhnya, semua-muanya. Iya, semua-muanya. Masa lalunya, rekam jejaknya, mungkin dosa dan kesalahan masa lalunya, juga bagaimana keluarganya, anaknya, juga bagaimana prestasi kinerjanya, juga bagaimana relasinya dia di masyarakat, semua-muanya. Dan rakyat ya harus tahu, karena rakyat akan memilih. Karena rakyat jangan sampai memilih pemimpin yang salah. Karena kalau soal kemampuan, ya presiden nggak butuh yang pinter-pinter amat, karena ada tim, ada kabinet, ada tim yang ngebantu lah ya. Yang memang sebagai tim pembantu presiden. Tapi yang dibutuhkan orang presiden itu kan sebagai sebuah nahkoda. Dia yang nahkoda, leader, itu kan menunjukkan arah kemana dan bagaimana kita menuju arah itu. Soal siapa yang mesin kapal, siapa yang kemudian sebagai kondektur, siapa yang itu kan semua sudah dibagi tugasnya. Tapi fungsi pemimpin leader di sini kan seorang nahkoda, dan itu kan punya stabilitas emosi, punya tampil diri yang apa adanya, kemudian yang genuine tadi. Ya, ketika yang genuine maksudnya kita tahu seorang pemimpin ya apa adanya dia. Semua-muanya harus dibuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada kemudian direkayasa. Jangan ada yang supaya rakyat tahu seasli-aslinya. Semua-muanya. Sejujur-jujurnya. Seapa adanya. Sehingga ketika pemimpin bisa menampilkan itu, siapapun dia, bukan hanya seorang Ganjar Pranowo, dia akan menjadi magnet, yang akan menarik hati rakyat. Menarik hati rakyat dan kemudian berada di hati rakyat. Karena pada titik tertentu kan kedekatan rakyat dan pemimpin itu yang memang akan menentukan tune in. Kedekatan itu ya langsung dekat begini, masa dekat begini. Ya begini, misalnya begini kan dekat. Seperti dua burung, kalau kemarin kan dengan ngasih lovebird. Lovebird. Berarti memang acara kemarin itu tone-nya positif. Luar biasa. Ya, tone-nya sangat positif. Luar biasa, tone-nya sangat positif. Untuk Mas Ganjar. Nah, tinggal nanti kita menguji, memvalidasi.
silakan sini, silakan sanksi. Tapi nanti akhirnya kan sanksi, skeptisisme, sikap-sikap kita yang meragukan, justru kita ingin cari tahu. Justru itu bagus gak sih dalam ruang demokrasi? Bagus. Kalau yang nggak bagus itu kan ketika kita menerima sesuatu pokoknya gitu. secara mentah-mentah kita terima, itu bahaya, dogma. Bahwa kebenaran harus terima sebagai ya, pokoknya kamu terima. Kamu tidak ada proses mencerna, tidak ada proses untuk menganalisa, mencerna, mengkritisi. Nah, ini kan kita melihat begitu, impresi pertama kita cukup terharu juga. Kita ikut berkaca-kaca juga. Kalau bahasa Jawa, jan-jane piye itu asli nih. Sesungguh-sungguhnya, aslinya bagaimana sih Mas Ganjar itu? Jan-jane piye? Kalau nggak yang aslinya Mas Ganjar, yang genuine-nya Mas Ganjar, tidak ya seperti yang ditampilkan di frame kamera video tadi, ya berarti kan palsu. Iya. Tapi kalau memang ya palsu. Tapi kalau memang sejati-jatinya, sesungguhnya, sejujurnya, originalitas keaslian Mas Ganjar begitu, temannya ngomong begitu, tetangganya ngomong begitu, bukan hanya keluarga anak istrinya, bahkan lawan politiknya, teman sekolahnya dulu, ya, terus yang di pemerintahan, dulu yang pernah teman di DPR, teman di partai, teman lawan politik, segala macam orang banyak bicara soal dia. Ini yang nanti yang akan menentukan apa dia asli apa palsu. Maksudnya asli dan palsu itu maksudnya sesuai apa yang ditampilkan. Aslinya soal originalitas dia, karena kan kita lihat tampak muka tampak muka seorang pemimpin harus sama dengan tampak belakangnya. Kadang-kadang kan tampak mukanya itu selalu ceria, riang tapi tampak belakangnya ternyata dia ketika bercermin itu dia sedih, dia menangis, itu kan dan sesuatu yang gampang marah. Jadi jadi justru dengan acara itu kita terharu, kita boleh terharu, tapi kita jangan berhenti di situ. Kita harus bener ya, kita cek track record, kita cek harus sanksi, kemudian mungkin sinis, mungkin jadi skeptis. Dengan itu kita mencari tahu, karena skeptisisme, keraguan atau mungkin sinisme itu awal kita untuk jatuh cinta kepada pemimpin kita. Bukankah banyak kisah-kisah cinta yang didahului oleh rasa benci ya? Rasa kemudian sinis nggak suka. Lu jangan sok sinis sama gue, lu suka sama gue lo. Biasanya love line gitu. Percintaan gitu loh. Karena apa? Akhirnya dari sikap benci, nggak suka, tapi kemudian sinis, tapi kan ada rasa kemudian mendorong rasa ingin tahu. Ternyata kamu orangnya nggak. Ternyata kamu nggak begini ya. Akhirnya artinya apa? Tune in soal hati. Nah, itu dalam politik itu juga itu pemimpin dan rakyat itu soal tune in, soal hati. Jadi soal pilihan politik ya, itu bukan lagi soal hasil survei, bukan lagi soal gelar, ya, kemampuan akademik, bukan lagi soal sertifikat berapa banyak atau apa, tapi seberapa tune in hati rakyat dan hati pemimpin itu tune in. Ibaratnya kita radio kan. Pemancar radio dan radio itu kan antara gelombang transmitter dan receiver itu kan harus gelombangnya sama. Misalnya 76,6 atau 90,00 FM. Itu radio tertentu tuh. Itu harus tune in karena memang gelombangnya tune in. Jadi ketemu frekuensi antara hatinya hati rakyat dan hati pemimpin. Makanya ini itu pesan buat para pemimpin kita. Jadi saya impresif sekali melihat video Jawa Tengah. Terima kasih Jawa Tengah ini, karena memang ya ini saya yakin, ini saya tahu ini dibikin, ini dibuat, ini panggung. Ya, ini panggung. Tetapi apakah pentas di panggung itu hanya sebuah sandiwara yang kemudian hanya kepalsuan, ataukah panggung ini memang performance yang menampilkan sosoknya Ganjar ya seperti ini. Secara objektif. Nah, ini tadi hati rakyatnya akan menentukan berdasarkan waktu ke masa lampau dan kemudian waktu ke depan ini. Waktu ke depan. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri kan, tapi nanti ujung-ujungnya kemungkinan bakal bisa mengerek elektabilitas. Loh iya kan, makanya ya, kalau nanti itu bukan lagi soal elektabilitas, tetapi soal pilihan hati. Tadi Mas Ari bilang pilihan hati yang utama. Pilihan hati. Nah, makanya karena saya impresif karena memang acara itu memang menyentuh hati loh. Iya. Suka tidak suka, sinis atau tidak, sinis atau happy,
skeptis atau apa yakin, itu impresi kita soal hati. Karena jujur tadi ketika nonton itu saya ikut berkaca-kaca gitu loh. Dia mungkin berkaca-kaca, yang lain mungkin bisa berkaca-kaca tapi dengan respon yang berbeda. Aku berkaca-kaca mungkin dengan wah, mengagumi, makin bangga. Ada respon berkaca-kaca tapi masa sih sini sadar kan kampanye lo, branding lo, silakan. Tetapi it's okay. Tetapi bahwa kita melihat panggung itu sebagai sesuatu yang layak kita tonton dan kemudian kita nilai, ya, dan itu kan akan kembali kepada yang punya, akan kembali kepada tokoh yang ditampilkan. Oh, yang punya tuh maksudnya tokohnya. Oke. Jadi siapa? Jadi apakah Mas Ganjar aslinya begitu? Ataukah hanya pura-pura? Atau yang apa? Ataukah enggak apa? Jadi memang itu menguji seperti apa originalitas, keaslian seorang pemimpin, dan kita berharap masyarakat kita juga juga melihat sisi-sisi yang lain, karena memang kadang-kadang rasionalitas dalam memilih itu dominan diarahkan oleh sisi-sisi yang humanis dari seorang pemimpin. Sangat menjual sih memang. Ya, karena memang karena memang dalam kapasitas sekarang siapapun dia yang sudah menjadi capres itu kan sudah lolos prakualifikasi, kualifikasi 1, kualifikasi 2, sudah tahap kualifikasi, tahap seleksi kan sudah mereka lalui gitu loh. Mereka punya pengalaman, rekam jejak, punya kinerja prestasi yang memang bisa kita taruh di atas meja. Ya, dia sebagai pemimpin yang sudah diusung menjadi calon presiden tentu memenuhi syarat kemampuan. Ya, sekarang kan soal syarat syarat keaslian. Syarat keaslian itu. Itu yang syarat keaslian lebih ke personality, biar nggak kegocek. Misalnya nggak, ya kita juga yang milih juga bisa. Ya gampang aja gini, Via. Jadi kalau makanya kalau pacaran itu perhatikan betul. Kalau pacaran lo hanya menerima pasangan lo, ketika kita pacaran ya, tahu pasangan kita yang baik-baik saja. Makanya perlu pacaran supaya kita tahu pasangan kita tuh aslinya seperti apa. Kalau cuma tampilan baik-baiknya saja, dia ngasih hadiah, dia ngapelin lo, dia ngajak makan, dia ngajak jalan-jalan yang mau happy, tapi kapan saatnya dia marah, kapan saatnya dia sedih, kapan saatnya dia jatuh, dia terpuruk, dan dia tetap soal pilihan kan. Ketika bagaimana hati lo ketemu dengan dia. Tapi kan ketika kita memilih kan bukan soal kita memilih sih seperti Mas Ganjar, saya bukan seorang yang sempurna. Nah, itu kan itu kena itu loh. Karena memang kita nggak mungkin. Kita berarti kan pilihan politik juga seperti kita memilih pasangan. Kita nggak bisa mendapatkan pasangan yang sempurna. Kalau kita cari yang sempurna nggak pernah cocok. Tapi yang mana tuh di hati kita tahu dia ada kebaikan-kebaikan, tapi juga ada keburukan-keburukan, tapi dia asli, nggak dia tutup-tutupi. Iya, soal keburukan itu. Kayak pacaran juga yang tadi Mas Ari bilang. Iya, seperti pacaran. Kita butuh marahan. Butuh ada masalah. Jadi butuh ada masalah. Gimana caranya ketika kita bisa menghadapi masalah. Supaya tahu aslinya. Sama kayak pemimpin juga ya. Iya. Kalau lagi ada masalah tuh dia bakal. Iya, betul. Iya. Kita ibaratnya begini, fungsi kita pacaran itu kan supaya tahu aslinya. Pacar gue gimana. Nah, that's right. Iya kan, sama. Masa sosialisasi sekarang, atau masa kampanye, masa mengenalkan pemimpin kita, itulah masa dimana kita mengenal semua-muanya, seada-adanya, sejurus semua-muanya, tanpa kita buka semuanya supaya tahu, oh ini pemimpin kita, memang pilihan itu di situ. Jangan itu semua. Kita kini sesuatu yang makanya originalitas, keaslian, originalitas, genuisitas. Gitu. Lo pengen kan pilih pacar, pilih suami juga yang dia genuine ya, maksudnya ya lo tampil badannya. Kalau memang lo misalnya gini, kalau lo memang nggak merokok, jangan sok pura-pura merokok. Atau memang kalau merokok tapi jangan pura-pura nggak merokok di depan gua, kan gitu. Iya. Menutupi. Nah ini kan karena itu nanti yang akan keluar aslinya. Kita butuh mengidentifikasi aslinya piye ya. Aslinya piye. Aslinya bagaimana? Aslinya dia piye. Itu aslinya seperti apa?
Ini keaslian pemimpin originalis ini yang penting, karena dia yang akan menjadi apa namanya penyambung, penyambung dua hati supaya tune in. Nah, antara rakyat dan pemimpinnya itu tune in. Penyambungnya di situ. Oke. Tapi BTW penasaran sih sama dua kandidat capres selain ya, nanti kita bahas lagi ya Mas. Kita bahas lagi bagaimana Pak Prabowo, gimana Mas Anies berada di tengah-tengah rakyat. Nah, kita ingin melihat atau bagaimana keunggulan dari Pak Prabowo dan kemudian Mas Anies. Tidak dalam rangka membandingkan, tetapi kita ingin mengidentifikasi seperti apa dan bagaimana sosok pemimpin kita, karena kita ingin membuka muanya, segala-galanya kita buka seadanya, supaya rakyat tahu, dan nggak kecelek dan nggak salah pilih. Gitu. Udah nih Mas, kita tutup apa gimana? Kita tutup saja sampai pada tema berikutnya. Terima kasih ya Pia. Habis juga Mas. Semangat banget loh. Oke, banyak terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.